Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukan harta, bukan jabatan, tapi iman yang ikhlas dan prasangka baik kepada Rob kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Sahabat Hani, dalam perjalanan hidup ini, tidak semua yang kita harapkan akan berjalan sesuai rencana. Terkadang usaha sudah maksimal, doa tak pernah putus. Namun hasil yang datang justru jauh dari harapan. Di saat seperti itu, mudah bagi manusia untuk merasa kecewa, bahkan menyalahkan takdir yang ditetapkan Allah ketika musibah datang bertubi-tubi. Rezeki seakan tertahan dan ujian datang tanpa jeda. Hati manusia mulai goyah. Pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa aku? Atau apa salahku? Mulai muncul dalam benak. Itulah saat-saat di mana iman diuji dan husnuzon kepada Allah menjadi cahaya yang membimbing kita dari gelapnya prasangka buruk. Prasangka buruk kepada Allah bukan hanya menunjukkan lemahnya iman, tapi juga melukai kepercayaan kita terhadap kasih sayangnya. Padahal Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap takdir yang Dia tetapkan ada hikmah dan cinta di dalamnya, meski kita belum mampu memahaminya saat ini. Husnuzon kepada Allah bukan berarti menolak kenyataan yang pahit, tapi menerimanya dengan keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Ia adalah bentuk pasrah yang aktif, pasrah dalam menerima, tapi tetap aktif dalam ikhtiar dan doa, tanpa pernah kehilangan harapan kepada Rob semesta alam. Orang yang senantiasa husnuzon akan lebih mudah tenang dalam menghadapi kesulitan. Ia melihat kegagalan sebagai ujian, bukan kutukan. Ia memandang musibah sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, bukan bentuk kemarahan Tuhan kepadanya. Karena ia tahu kasih sayang Allah tak pernah habis, bahkan saat hidup terasa sempit. Dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat dan pesan yang mendorong kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Bahkan Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika kita terus berprasangka baik, insya Allah yang datang juga akan baik. Melalui narasi panjang ini, mari kita sama-sama menelusuri makna mendalam tentang pentingnya husnuzon kepada Allah, terutama di saat hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Semoga setiap kata bisa menjadi cermin bagi jiwa, dan setiap pengingat bisa menguatkan langkah kita untuk kembali yakin bahwa Allah selalu punya rencana yang indah untuk hambanya. Ketika takdir tidak sesuai harapan hidup, tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita merancang, berharap, dan berusaha. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kita gagal meraih impian, kehilangan orang tercinta, atau jatuh dalam ujian yang berat. Di titik itu, bisikan setan seringkali membisikkan satu pertanyaan, di mana Allah ketika takdir tidak sesuai harapan. Hati kita bisa menjadi lemah. Kita mulai mempertanyakan keadilan Allah, bahkan merasa bahwa doa kita tidak pernah didengar. Ini adalah saat di mana iman benar-benar diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah atau justru menjauh? Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tapi Allah berjanji bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Inilah pegangan bagi orang beriman. Takdir yang tidak sesuai keinginan bukan berarti Allah tidak menyayangi kita. Justru bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayangnya. Allah tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Allah melihat sesuatu yang belum bisa kita lihat. Maka tetaplah husnuzon. Dalam banyak kisah para nabi, kita melihat
bahwa mereka pun diuji dengan takdir yang berat. Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam sumur. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan. Nabi Muhammad sendiri diuji dengan penolakan dan kesedihan. Namun mereka semua tetap husnuzon. Jika para nabi saja diuji sedemikian rupa dan mereka tetap berprasangka baik kepada Allah, siapa kita yang berani menyalahkan takdir? Bukankah ujian adalah bukti bahwa Allah ingin kita naik kelas dalam keimanan? Ujian takdir adalah proses pemurnian hati. Kita disadarkan bahwa hidup ini bukan tempat untuk menggenggam segalanya. Justru kita belajar melepaskan dan menggantungkan diri hanya kepadanya. Inilah cara Allah mendidik kita. Ketika saat harapan tidak menjadi kenyataan, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan takdir yang lebih indah. Bisa jadi yang kamu anggap baik adalah keburukan, dan yang kamu benci justru adalah kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah 215. Husnuzon adalah jalan orang-orang yang beriman. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Bahkan dalam takdir yang pahit, ada rahmat yang tersembunyi dan hanya orang yang bersabar yang akan menemukannya. Prasangka buruk dan kerusakan hati. Prasangka buruk kepada Allah bukan hanya kesalahan logika, tapi juga penyakit hati. Hati yang tidak husnuzon akan mudah terseret pada keluh kesah, ketidakpuasan, dan bahkan kekufuran kecil. Seseorang yang terbiasa menyalahkan takdir, lama-lama akan merasa tidak adil diperlakukan oleh Tuhannya. Dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang berburuk sangka kepadanya dan mengazab orang-orang yang munafik. Orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan ditimpa keburukan yang mereka sangkakan itu. Quran Surat Al-Fatihah 6. Lihatlah bagaimana prasangka buruk bisa menjadi jalan menuju kerusakan yang lebih dalam. Ia menghapus rasa syukur, melemahkan doa, dan menjauhkan diri dari ibadah. Karena seseorang yang menganggap Allah tidak adil, tak lagi memiliki semangat untuk tunduk dan patuh. Padahal keimanan yang sejati tumbuh dari ketundukan kepada ketetapan Allah. Bahkan ketika kita tidak faham mengapa sesuatu terjadi, kita tetap yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Itulah inti dari husnuzon. Percaya sebelum faham, yakin sebelum melihat. Banyak dari kita yang merasa hampa justru karena tidak pernah belajar memperbaiki sangka kepada Allah. Kita terlalu sibuk mengatur hidup menurut logika kita sendiri, sampai-sampai ketika Allah ambil satu hal, kita langsung menuduhnya merusak hidup kita. Husnuzon bukan perkara sepele, ia adalah pilar keteguhan hati. Orang yang husnuzon akan tetap kokoh meski badai datang, karena ia tahu bahwa badai itu membawa pelajaran yang mendewasakan jiwanya. Orang yang berprasangka baik kepada Allah akan melihat ujian sebagai kasih sayang, bukan hukuman. Ia akan menyambut setiap takdir dengan rasa tawakal, bukan amarah. Dan dari sinilah hatinya menjadi lapang, meski kehidupannya sempit. Husnuzon membangun kepercayaan dalam relasi kita dengan Allah. Ia mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah abai, dan selalu melihat dari sudut pandang yang jauh lebih sempurna daripada kita. Maka jangan biarkan prasangka buruk meracuni hubungan kita dengan Allah. Setiap kali kecewa, berhentilah sejenak dan katakan kepada diri, mungkin aku tidak paham sekarang, tapi aku yakin Allah sedang menuntunku menuju sesuatu yang lebih baik. Saat semua doa terasa tidak dijawab, salah satu momen paling berat bagi seorang hamba adalah ketika doa-doanya terasa tidak didengar. Ia sudah menangis setiap malam, mengangkat tangan di penghujung sujud, tetapi tidak ada perubahan yang ia rasakan.
hati pun mulai bertanya, apakah Allah benar-benar mendengarku? Di titik inilah husnuzon menjadi penyelamat. Husnuzon mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap tangis yang jatuh adalah saksi kedekatan kita dengan Allah. Mungkin jawaban belum datang karena waktunya belum tepat, atau karena Allah ingin kita terus dekat dengannya. Sebuah hadis disebutkan bahwa doa seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan doanya atau menghindarkan darinya keburukan yang semisal, atau menyimpan pahala untuknya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Maka bukan Allah yang tidak menjawab, tapi kita yang terlalu sempit dalam memahami makna jawaban. Kita hanya melihat dari kacamata dunia, sementara Allah melihat dari perspektif akhirat. Bukankah akhirat jauh lebih penting dari dunia yang sementara? Kadang Allah menunda jawaban doa agar kita belajar sabar. Kadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta karena Ia ingin kita mendapatkan yang lebih baik. Dan kadang Allah mengabulkan bukan dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan cara yang menyelamatkan. Husnuzon dalam berdoa adalah bentuk iman. Ia menunjukkan bahwa kita percaya pada keadilan dan kasih sayang Allah, bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tetap berdoa karena kita tahu bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Tahu. Jangan berhenti berdoa hanya karena merasa belum dijawab. Justru teruskan doamu sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah, karena dalam setiap doa yang terus diulang ada bukti bahwa kita belum menyerah kepada harapan. Saat semua terasa gelap, tetaplah percaya bahwa Allah sedang menyiapkan terang. Terus berbicaralah kepadanya, karena tidak ada yang lebih indah daripada saat hati yang remuk tetap memilih untuk bersandar kepada Tuhannya. Jangan remehkan kekuatan husnuzon dalam doa. Ia adalah energi yang membuat kita kuat di tengah kekecewaan. Dan siapa yang tetap berprasangka baik kepada Allah, niscaya akan merasakan bahwa hatinya selalu penuh harapan dan ketenangan. Melihat kehidupan dengan kacamata iman, dunia ini penuh kejutan. Kadang kita berada di atas, kadang kita jatuh tanpa tahu sebabnya. Jika kita memandang semua ini hanya dari sudut pandang logika dunia, kita akan mudah frustrasi. Tapi jika kita memakai kacamata iman, semuanya menjadi lebih ringan untuk diterima. Kacamata iman adalah cara pandang yang membingkai segala hal dalam kerangka husnuzon, bahwa tidak ada peristiwa yang sia-sia, bahwa setiap kejadian, bahkan yang terlihat buruk, adalah bagian dari ujian dan rencana Allah. Dengan iman, seseorang mampu melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bentuk perhatian dari Allah. Bukankah hanya orang yang dicintai yang diuji? Dan bukankah kesulitan yang diterima dengan sabar akan mengangkat derajat kita di sisinya? Saat musibah datang, orang yang beriman akan berkata, ini bukan sekadar ucapan lisan, tapi pengakuan hati bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka bagaimana mungkin kita menyalahkan apa yang berasal darinya? Dunia ini bukan tujuan akhir, ia hanya jalan menuju kampung yang sebenarnya. Maka ketika jalan itu berlubang atau terjal, bukan berarti Allah tidak adil. Justru Allah ingin kita terus mengingat bahwa tujuan kita bukan di sini, tapi di akhirat. Takdir bukanlah akhir, tapi awal petunjuk. Banyak orang mengira bahwa takdir adalah akhir dari segalanya, bahwa jika sesuatu telah ditetapkan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, takdir bukanlah pintu penutup, melainkan jalan pembuka. Takdir bukan tentang menyerah, tapi tentang menerima untuk melangkah lebih baik. Dalam Islam, keyakinan terhadap takdir adalah bagian dari rukun iman. Namun tak ada satupun perintah dalam syariat yang menyuruh kita untuk pasrah
tanpa usaha. Justru Allah memerintahkan kita untuk berusaha, lalu berserah diri sepenuhnya. Nabi Muhammad bersabda, "Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa takdir bukanlah penghalang usaha, melainkan medan ujian untuk membuktikan keimanan dan kesungguhan. Ketika sesuatu tidak terjadi sesuai rencana, bukan berarti Allah menolak kita. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita pada rencananya yang lebih mulia. Kita hanya perlu cukup rendah hati untuk menerima bahwa kita tidak tahu segalanya. Takdir mengajarkan kesadaran, bukan keterpurukan. Ia bukan sekedar garis nasib yang harus diterima dengan keluh kesah, melainkan amanah yang harus dijalani dengan tawakal. Ketika kita menyalahkan takdir, sejatinya kita menolak hikmah Allah yang sedang bekerja di balik layar. Dengan husnuzon, kita melihat bahwa setiap takdir adalah pesan dari Allah, pesan untuk kembali merenung, berbenah, dan lebih mendekat kepadanya. Bahkan kegagalan pun bisa menjadi peringatan yang menyelamatkan jiwa dari kesombongan. Takdir itu seperti jembatan. Kadang ia bergoyang, kadang sempit, kadang panjang, dan melelahkan. Tapi selama kita tetap berjalan sambil memegang kepercayaan kepada Allah, kita pasti akan sampai pada ujung yang Allah janjikan kebaikan. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dimulai dari pengkhianatan dan penjara, tapi berakhir dengan kemuliaan dan ampunan. Karena beliau tidak pernah menyalahkan takdir, tetapi selalu bersandar kepada Allah, walau dalam titik paling gelap hidupnya. Maka, jika hari ini kita diuji, jangan buru-buru menilai takdir itu buruk. Barangkali inilah awal petunjuk yang akan membawa kita menuju ketenangan yang sejati. Husnuzonlah, karena Allah tidak pernah menulis cerita yang sia-sia bagi hambanya. Ujian adalah bahasa cinta Allah. Ada orang yang bertanya, jika Allah mencintai kita, kenapa hidup ini terasa begitu berat? Pertanyaan itu muncul karena kita sering memahami cinta hanya sebagai kesenangan. Padahal, cinta Allah justru seringkali datang dalam bentuk ujian. Allah tidak sedang menghukum ketika kita diuji. Allah sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih dekat kepadanya. Karena seringkali saat hidup senang, kita lupa untuk bersujud. Tapi saat duka datang, kita kembali memohon dengan air mata. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Maka ujian bukan tanda benci, tapi justru bukti cinta. Saat kita husnuzon kepada Allah, kita melihat ujian sebagai panggilan untuk naik kelas. Kita memahami bahwa setiap luka adalah bagian dari pendidikan spiritual yang tak bisa digantikan oleh nasihat manapun. Hati yang selalu husnuzon akan lebih mampu menenangkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi ia berkata, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari semua ini?" Itulah hati yang tidak memberontak pada takdir. Ujian itu ibarat palu yang menempa logam menjadi pedang. Tanpa ditempa, logam hanya akan menjadi besi biasa. Tapi setelah dipukul, dibakar dan dibentuk, ia menjadi alat yang bernilai tinggi. Seperti itulah manusia yang bersabar dan husnuzon. Jangan biarkan ujian membuatmu menjauh dari Allah. Justru biarlah ia menjadi alasan untuk makin dekat. Karena dalam sujud yang paling dalam, disitulah biasanya doa paling tulus lahir dari hati yang lelah. Tapi tetap percaya, husnuzon akan mengubah makna luka. Ia menjadikan air mata bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai doa yang paling jujur
Dan siapa yang tetap husnuzon saat terluka akan merasakan kelembutan Allah di tengah kerasnya dunia. Maka, jika hari ini kita diuji, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu Engkau mencintaiku, maka kuatkan aku untuk membuktikan bahwa aku pun mencintaimu meski sedang dalam keadaan yang tak ku mengerti." Bahagia dalam husnuzon. Banyak orang mencari bahagia di luar dirinya. Mereka mengejar dunia, membandingkan nasib dan merasa kurang karena takdir orang lain terlihat lebih baik. Padahal kebahagiaan yang sejati terletak pada cara pandang, bukan pada apa yang dimiliki. Husnuzon kepada Allah adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan. Karena ketika hati percaya bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan terbaik dari Allah, maka tidak ada ruang untuk iri, benci, atau kecewa yang berkepanjangan. Orang yang husnuzon tidak berarti tidak pernah sedih, tapi ia tahu bagaimana cara bangkit dari kesedihan. Ia tidak menyalahkan amarah kepada takdir, melainkan menyiram hatinya dengan kesabaran dan keyakinan. Kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa tidur dengan damai, meskipun hidup belum sesuai harapan, karena kita tahu Allah sedang mengatur segalanya. Dan saat kita bangun esok hari, kita siap menghadapi apapun, karena kita tidak sendiri. Banyak orang merasa hidupnya penuh kekurangan, padahal yang kurang bukan hidupnya, tapi rasa syukurnya. Husnuzon membantu kita melihat bahwa hidup ini sudah cukup jika kita bisa mensyukurinya dan tidak membandingkan dengan orang lain. Saat hati husnuzon, bahkan hal kecil bisa terasa indah. Perhatian dari orang tua atau senyum dari orang terdekat, semuanya menjadi nikmat yang disadari. Bukan karena baru ada, tapi karena mata hatinya telah terbuka. Bahagia bukan berarti tak ada masalah, tapi karena kita percaya bahwa Allah lebih besar dari masalah itu sendiri. Husnuzon membuat kita menyandarkan harapan pada yang tak pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika hari ini engkau merasa lelah, cobalah lihat kembali dengan kacamata husnuzon. Mungkin Allah tidak mengubah situasimu, tapi Ia ingin mengubah caramu memaknai semuanya, dan disitulah awal kebahagiaan yang hakiki. Bahagia itu bukan ketika semua keinginan terwujud, tapi saat hati tetap tenang walau banyak yang belum dimiliki, dan ketenangan itu hanya akan datang kepada hati yang senantiasa husnuzon kepada Tuhannya. Saat takdir tak sesuai doa, tak jarang kita berdoa dengan sepenuh hati, namun takdir berkata lain, lalu kita pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa Allah tidak mengabulkan permintaanku? Bukankah aku sudah berdoa dengan linangan air mata? Ini adalah ujian iman yang paling halus. Saat doa belum dikabulkan, bukan berarti Allah menolaknya. Bisa jadi Allah sedang menundanya demi waktu yang lebih baik, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih utama di akhirat. Sebab Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Husnuzon membuat kita tetap bersyukur meski doa belum terlihat jawabannya, karena kita percaya bahwa setiap sujud dan rintihan kita tak pernah sia-sia. Semuanya tercatat, semuanya didengar, dan semuanya akan Allah balas dengan cara terbaik. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya, disimpan untuk akhirat, atau dijauhkan dari keburukan. Hadis riwayat Ahmad. Maka jika doa kita tidak terkabul, bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita hanya melihat masa kini, tapi Allah melihat masa depan. Kita hanya tahu yang tampak, tapi Allah mengetahui yang tersembunyi. Orang yang selalu husnuzon kepada Allah
akan tetap setia berdoa walau belum terlihat hasil. Ia tahu bahwa doa adalah bentuk ibadah, bukan sekadar permintaan, dan semakin sering ia berdoa, semakin dalam pula cintanya kepada Allah. Jangan biarkan ketidaksesuaian antara doa dan kenyataan membuatmu berhenti berharap, karena dalam berharap kepada Allah tidak ada yang sia-sia. Bahkan air mata dalam sujud malam pun bisa menjadi sebab turunnya rahmat yang tak terduga. Tetaplah percaya, meski kenyataan tak sesuai harapan. Sebab bisa jadi bukan doamu yang salah, tapi waktunya yang belum tepat. Atau mungkin Allah sedang membersihkan hatimu terlebih dahulu sebelum mengabulkan doamu dengan lebih indah. Maka dalam setiap doa yang belum terkabul, tanamkan keyakinan ini: Allah tahu apa yang aku butuhkan lebih daripada yang aku tahu sendiri. Dan apapun takdir yang datang, aku akan tetap percaya bahwa Ia selalu memilihkan yang terbaik. Menghapus luka dengan husnuzon. Hidup tak pernah lepas dari luka. Kita pernah dikhianati, ditinggalkan, disakiti, bahkan dijatuhkan oleh orang-orang yang kita percaya. Luka itu membuat kita mempertanyakan segalanya, termasuk takdir dan kehendak Allah. Namun, di saat-saat seperti itulah husnuzon kepada Allah menjadi obat yang paling mujarab. Karena ketika kita tak bisa mengandalkan siapapun, hanya kepada Allah lah kita bersandar. Dan keyakinan kepadanya menghapus rasa pilu itu perlahan-lahan. Husnuzon tidak akan menghapus masa lalu, tapi ia menyembuhkan cara pandang kita terhadapnya. Ia membuat luka masa lalu menjadi pelajaran, bukan penjara. Ia membebaskan kita dari dendam dan rasa kecewa yang berkepanjangan. Ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan sakit bertahun-tahun dan kehilangan segalanya. Tapi beliau tidak menyalahkan takdir. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surah Al-Anbiya 83. Husnuzon mengajarkan kita untuk melihat ujian dengan mata iman, bukan sekedar emosi, bahwa ada rahmat di balik musibah, bahwa Allah sedang membersihkan hati kita dari keterikatan dunia agar kita lebih dekat kepadanya. Setiap luka bisa menjadi pintu kesembuhan jika kita melihatnya sebagai jalan untuk kembali kepada Allah. Kita akan menyadari bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar buruk jika mampu mendekatkan kita kepadanya. Orang yang bersyukur dalam kesenangan itu wajar, tapi orang yang tetap husnuzon dalam kesakitan, itulah hamba yang istimewa, karena ia memilih percaya kepada Robnya meskipun tak ada yang bisa dijelaskan oleh logika. Maka jika luka itu masih terasa, jangan sembunyikan dari Allah. Ceritakan semuanya dalam doa. Menangislah di hadapannya, karena hanya Allah yang tidak akan pernah lelah mendengarkan dan menyembuhkan. Dan ketika luka itu mulai sembuh, karena husnuzon, engkau akan tersenyum sambil berkata, "Ternyata semua ini ada maksudnya. Ternyata Allah tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku merasa paling sendiri." Husnuzon hingga akhir hidup. Di akhir hidup manusia, hanya satu hal yang paling penting, bagaimana kita kembali kepada Allah. Dan Rasulullah mengingatkan, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Husnuzon bukan hanya dibutuhkan saat hidup terasa berat, tapi juga saat ruh hendak meninggalkan jasad. Karena itulah modal terakhir untuk membawa ketenangan, harapan, dan keridaan di ujung hayat. Orang yang husnuzon kepada Allah tidak akan takut menghadapi kematian, karena ia yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selama ini berusaha mendekat. Ia tidak panik menghadapi takdir, karena sudah lama bersahabat
dengan ketetapan Allah. Ia tidak protes saat ajal mendekat, karena ia tahu bahwa akhirnya akan kembali ke pelukan kasih sayang Sang Pencipta. Maka mulai hari ini, mari biasakan diri dengan husnuzon. Mulai dari hal-hal kecil, kehilangan barang, janji yang batal, rencana yang gagal, atau penyakit yang datang. Anggap semua itu sebagai latihan untuk lebih percaya kepada Allah. Jangan biasakan diri menyalahkan takdir, karena jika hidup selalu dipenuhi prasangka buruk, maka hati akan penuh keresahan. Tapi jika hati terbiasa husnuzon, maka hidup akan terasa tenang. Walau badai terus datang silih berganti, ajarilah diri untuk selalu berkata, mungkin ini belum waktunya, atau pasti Allah punya rencana yang lebih indah. Kalimat-kalimat ini bukan pelarian, tapi bentuk kesadaran bahwa hidup ini adalah milik Allah sepenuhnya. Saat ajal datang, semoga lisan kita berkata, "Ya Allah, aku kembali kepadamu dengan penuh harap. Karena aku yakin Engkau lebih sayang padaku daripada siapapun di dunia ini." Itulah puncak husnuzon yang akan membuka pintu surga. Dan sampai hari itu tiba, mari kita jalani takdir hidup ini dengan penuh keikhlasan dan prasangka baik kepadanya. Karena berhusnuzon kepada Allah selalu lebih baik daripada menyalahkan takdir yang belum kita pahami sepenuhnya. Takdir seringkali menjadi ladang pertanyaan dalam kehidupan manusia. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali dengan ilmu, keadilan dan kasih sayangnya. Maka meski tak semua hal sesuai harapan, tidak satupun takdir Allah yang layak kita salahkan. Prasangka baik kepada Allah adalah perisai hati dari kegelisahan dan kekecewaan. Ia adalah jalan spiritual yang mengangkat derajat orang beriman untuk menerima ketentuan hidup dengan lapang dada sambil terus berharap pada rahmat-Nya yang tak terbatas. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan dan prasangka buruk. Justru di saat takdir terasa berat, disitulah saat terbaik untuk melatih hati percaya penuh kepada Allah. Karena keyakinan kepada Allah adalah pelita yang menerangi jalan, bahkan saat hidup diliputi gelapnya ujian. Tidak ada manusia yang luput dari kesedihan, kegagalan, ataupun kehilangan. Tapi mereka yang bertahan adalah mereka yang percaya bahwa semua ini ada ujungnya dan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang. Mari kita latih hati ini untuk selalu berkata, "Aku percaya, ya Allah, meski aku tidak mengerti sekarang." Karena keyakinan seperti inilah yang akan menjadi sumber kekuatan, menumbuhkan kesabaran, dan menjaga harapan di tengah ketidakpastian hidup. Husnuzon bukan hanya sikap hati, tapi juga bentuk cinta kepada Allah. Karena kita percaya Sang Maha Kuasa tidak mungkin menyakiti hamba-Nya. Bahkan dalam takdir yang paling pahit sekalipun, selalu ada hikmah yang bisa membuat kita lebih dekat kepadanya. Semoga setelah mendengarkan dan merenungkan setiap bagian dari narasi ini, kita semua bisa menjadi hamba yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih husnuzon kepada Allah. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukan harta, bukan jabatan, tapi iman yang ikhlas dan prasangka baik kepada Rob kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.